Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, NIM 210110003, Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita bagian dalam mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Reni Fitria MKep. Berikut video penjelasan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita bagian dalam. Baiklah, ini dia gambaran dari anatomi sistem reproduksi wanita bagian dalam. Di sini ada beberapa bagian yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu ada pada bagian uterin fundus. Yang pada bagian atas itu pengertian dari fundus uteri ini adalah bagian pada uterus yang mirip dengan kubah. Pada bagian ini, tuba falopi masuk ke uterus pada masa kehamilan. Tinggi dari fundus uteri dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Selanjutnya itu ada uterus. Uterus itu adalah organ otot yang berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai siap untuk dilahirkan. Uterus ini bisa juga disebut dengan rahim. Selanjutnya, yang di bawahnya lagi ada ovarium ligamen atau ligamen ovarium. Ligamen ovarium yaitu serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Selanjutnya, fimbriae, proyeksi bersilitas seperti jari yang berfungsi menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Selanjutnya ada miometrium. Miometrium ini adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos yang mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. Selanjutnya yang di bawah itu ada cervical canal atau saluran serviks, yaitu saluran yang terdapat di dalam serviks. Fungsinya yaitu sebagai saluran penghubung rahim dengan vagina, saluran keluarnya darah menstruasi dari rahim ke luar tubuh, saluran masuknya sperma dari vagina ke rahim lalu tuba falopi, dan juga jalan lahirnya bayi. Lalu di bawahnya lagi ada vagina. Vagina ini berada di dalam tubuh dengan bagian terluar yang bisa dilihat disebut dengan vulva. Organ ini terletak di bagian belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Fungsinya yaitu sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Selanjutnya itu ada serviks. Serviks ini adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks yaitu memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyiapkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium ini adalah sebuah jaringan fibrosa yang dimana memiliki fungsi untuk melakukan sebuah pemisahan terhadap bagian supravaginal serviks yang terdapat pada kandung kemih. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium ini adalah sebuah lapisan di mana terdapat di dalam rahim dan juga menempel pada ovum. Selanjutnya itu ada ovarium. Ovarium atau ovari ini adalah indung telur atau kelenjar kelamin. Wanita memiliki dua ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Selanjutnya itu ada Fallorian tube atau tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dengan diameter 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovum menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat
proses pembuahan. Selanjutnya itu embrio. Embrio atau zigot itu merupakan tahap awal setelah pembuahan. Embrio atau zigot ini akan menuju rahim dan berkembang seiring bergulirnya waktu, hingga membentuk fisik janin. Penghubung antara ibu dan embrio itu disebut plasenta, yang akan terbentuk sejak awal kehamilan, kira-kira 2 minggu setelah pembuahan. Baiklah, itu tadi video penjelasan dari saya. Jika masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video saya dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.